Ruang metrik. Apa sih ruang metrik itu? Dan contohnya apa nih? Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan pembentukan langit dan bumi. Dua di antaranya adalah surat Al-Fussilat ayat 11 dan ayat 12. Pada ayat 11 dijelaskan bahwa bumi dibentuk dari kepalan asap, atau kalau sekarang kita kenalnya dengan sebutan nebula kali ya. Nah, pada ayat 12 Allah menjelaskan bahwa Allah membentuk 7 langit dalam 2 masa, di mana masing-masing langit tersebut diatur pula urusannya. Kita kenal diantaranya adalah atmosfer bumi ya maksudnya. Masih ingat kan di zaman sekolah dulu, atmosfer bumi itu terdiri atas berlapis-lapis juga. Di antara lapisan tersebut adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer sendiri memiliki ketebalan atau jarak dari permukaan bumi sejauh 10 km. Stratosfer 30 km dari troposfer. Mesosfer 50 km dari stratosfer. Termosfer berjarak 400 km atau memiliki ketebalan 400 km dari mesosfer. Nah, ketebalan-ketebalan ini, atau bisa dibilang dengan jarak ya, dari ujung lapisan ke pangkal lapisan, jarak ini, kalau dalam matematika, bisa kita lambangkan sebagai suatu fungsi, yaitu fungsi jarak, atau bahasa Inggrisnya adalah distance. Nah, sekarang kita beralih nih ke kebiasaan dalam new normal. Setiap orang harus berjarak 1,5 meter dari orang lainnya. 1,5 meter ini juga bisa disebut dalam suatu fungsi jarak atau distance. Ya tadi udah ngomongin jarak, entah jarak antar lapisan atmosfer maupun jarak antar orang dalam masa new normal ini. Ternyata sebagian fungsi jarak dapat disebut metrik, sebagian lainnya bukan merupakan metrik. Nah, metrik itu sendiri didefinisikan sebagai berikut. Jadi jika kita punya suatu himpunan X, terserah mau himpunan apa, pokoknya himpunan, dan ada sebuah fungsi D pada X cross X, artinya D ini memetakan dua elemen dari X menuju sesuatu. Nah, jika D ini memenuhi 4 persyaratan berikut, yaitu untuk setiap dua elemen dalam X, jika dipetakan menggunakan D, maka berlaku nilai pemetaannya adalah bilangan real yang berhingga dan tak negatif. Kemudian, jika hasil pemetaannya 0, pemetaannya akan bernilai 0 jika dan hanya jika dua elemen tersebut sebenarnya merupakan satu elemen yang sama. Lalu D dari XY sama dengan D dari YX, artinya pertukaran letak antar elemen akan tidak berpengaruh apapun terhadap nilai fungsi tersebut. Lalu yang keempat, berlaku ketaksamaan segitiga. Jika keempat ini terpenuhi oleh fungsi D, maka D disebut sebagai metrik pada X, dan X disandingkan dengan D disebut sebagai ruang metrik. Terdapat pula istilah subruang metrik. Jika XD adalah ruang metrik, tadi sudah dijelaskan ya apa itu ruang metrik, dan Y ini adalah subset dari X, D sendiri adalah fungsi yang tadi, tapi dibatasi pada Y cross Y, berarti hanya memetakan antar elemen Y ya, hanya memetakan elemen-elemen di Y, maksud saya. Maka D tilde, yaitu D yang dibatasi pada Y cross Y ini, disebut sebagai metrik D yang diinduksi atau diturunkan pada Y. Dan
pasangan Y, D, tilde ini disebut subruang dari XD. Sebagai contoh, kita punya bilangan real dengan D ini tadi distance sebenarnya. Jadi D ini yang kita sebut-sebut dari tadi yaitu distance atau jarak, fungsi jarak yang kita bahas dari tadi. Jadi kalau misalkan ternyata fungsi jarak yang tadi itu memenuhi keempat persyaratan yang saya sebutkan tadi, yaitu M1 hingga M4, maka fungsi jarak tersebut bisa dinyatakan sebagai metrik. Nah, sebagai contoh, R dengan fungsi jarak didefinisikan sebagai nilai mutlak dari X min Y. Sebenarnya, fungsi jarak ini tuh adalah fungsi jarak yang tadi kita bahas tadi tuh, yaitu terkait jarak antar atmosfer maupun jarak antara dua orang. Ya kan? Anggaplah orang yang pertama ini adalah X dan orang yang kedua ini adalah Y. X min Y yaitu nilai yang misalkan di sini adalah titik nolnya. Titik nolnya kita buat garis bilangan real. Di sini titik X, di sini titik Y. Maka X min Y itu adalah nilai yang ini dikurangi nilai yang ini. Tapi karena dimutlakkan, berarti kan X min Y kan berarti yang ini saja. Nah, karena dimutlakkan, berarti nilai positif dari ini. Artinya adalah jarak ini, jarak kedua orang ini. Nah, jadi ini adalah jarak yang biasanya kita gunakan sih. Oke, kita cek apakah ini merupakan metrik atau bukan. Ternyata dari sifat nilai mutlak kita dapatkan tentu ini bernilai real, berhingga, tentu berhingga karena X dan Y ini memiliki nilai yang berhingga ya, kan dia anggota R, dan bernilai tak negatif, tentu itu sudah berdasarkan sifat nilai mutlak. Persyaratan pertama terpenuhi. Kita lanjut di persyaratan kedua. Terpenuhi nggak? Ternyata saat nilai dari jarak ini adalah 0, maka X-nya sama dengan Y dong. Berikutnya, jika X sama dengan Y, ternyata kita juga mendapatkan bahwa jarak keduanya itu dia 0. Dengan demikian, M2 atau persyaratan kedua terpenuhi juga. Untuk persyaratan yang ketiga, berdasarkan sifat nilai mutlak lagi nih, ternyata X sama Y ini kalau ditukar posisinya tetap aja kok nilainya sama, berarti M3 terpenuhi. Sementara M4 juga kita gunakan kesamaan segitiga pada nilai mutlak, kita dapatkan ternyata M4 terpenuhi kok. Artinya R dengan fungsi ini, dengan fungsi distance demikian, ini merupakan ruang metrik. Berikutnya nih, C dengan fungsi seperti itu. Menurut kalian kira-kira ruang metrik bukan sih? Ayo kita cek. Ternyata berdasarkan karena X1, X2, Y1 dan Y2 ini adalah bilangan real, dan ini ada fungsi akar, apalagi di dalamnya ada kuadratnya ya, yang pasti ini positif dan ini pasti positif, maka nilai fungsi ini pasti merupakan bilangan real yang terbatas dan tak negatif. Kemudian untuk sifat yang kedua, jika ini bernilai 0, jelas pada akhirnya nanti ternyata X-nya itu sama dengan Y. Dan jika X sama dengan Y, akibatnya jarak antara keduanya juga 0. Artinya sifat kedua terpenuhi. Untuk sifat ketiga, ya menggunakan sifat bilangan real seperti biasa. X dan Y itu kalau tukar posisi, nilainya nggak akan berubah kok nilai fungsinya. M3 terpenuhi. Nah kalau M4, setelah
dari hasil penalaran, pengamatan, dan perhitungan, ternyata C dengan metrik tersebut itu juga memenuhi M4 atau persyaratan keempat. Artinya, C dengan metrik tersebut merupakan contoh ruang metrik. Sekarang tugas buat kalian nih. Detailkan pembuktian bintang pada slide sebelumnya. Kalian buktikan ketaksamaan segitiganya atau yang berbintang itu yang berbunyi seperti ini. Kalau ada pertanyaan mengenai tugasnya, langsung tanya saja ya nanti. Berikutnya, kalau R dengan metrik hanya nilai pengurangannya, menurut kalian kira-kira metrik apa bukan? Kita cek yuk. M1, jadi persyaratannya adalah hasil nilai D harus merupakan bilangan real yang berhingga dan tak negatif. Tapi ternyata saat kita pilih X-nya min 3 dan Y-nya 2, di mana min 3 ini adalah anggota bilangan real ya, pun dengan R2, dengan 2. Ternyata selisih dari mereka adalah min 5, di mana ini negatif. Artinya, ini sudah tidak memenuhi M1, dan R dengan D itu bukan contoh ruang metrik. Tugas kalian berikutnya adalah buat sebuah contoh ruang metrik dan sebuah contoh himpunan dengan fungsi jarak yang bukan merupakan metrik. Jadi, kalau tadi saya buat contoh ruang metriknya ini adalah R dengan jaraknya nilai mutlak dari X min Y. Nah, yang contoh dari himpunan dengan fungsi jarak yang bukan merupakan ruang metrik tadi saya beri contoh adalah R, D dengan D-nya adalah X min Y. Nah, ini sudah saya beri contoh. Coba kalian bikin contoh yang lainnya. Tugas selanjutnya adalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kalau ada yang nggak ngerti, saya ulangi, silahkan bertanya langsung kepada saya. Terima kasih.